saat itu dokter juga sudah bilang kalau umurnya nggak lama, kalau memang kurang lebih mungkin 6 sampai 7 bulan dari sejak 2014 Februari waktu itu. Nah pada saat itu akhirnya ketika saya divonis itu akhirnya kan yang pasti depresi ya, karena kepikiran yang namanya mati karena belum siap sama yang namanya mati karena merasa banyak sekali dosa yang pernah dilakukan gitu, dan ibadahnya juga belum cukup. Akhirnya ya mencoba untuk kalau istilahnya berhijrah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi untuk mempersiapkan kematian itu. Jadi pas pada saat itu ya biasanya cuma nangis dan nangis gitu, seperti itu. Ya habis itu kan otomatis orang itu kalau dapat yang sering ingat sama Allah itu kalau saat dapat nikmat atau dapat musibah, Pak? Mungkin nggak itu Mas. Kan pasti dapat musibah itu ya. Iya. Ingat sama Allah kan biasanya? Ingat sama Allah. Iya. Lalu waktu itu coba cari ketenangan ya, seperti sekarang ke masjid gitu. Tadinya juga jarang ke masjid, akhirnya coba untuk lebih rajin ke masjid. Dan ketika sampai di satu masjid itu karena penyakit ini memang agak sedikit aib ya di mata masyarakat gitu. Jadi akhirnya pada saat itu ketahuan sama salah seorang di masjid, akhirnya saya diusir dari masjid. Pada saat itu juga disuruh keluar. Selesai saya sholat tahiyatul masjid. Dari situ akhirnya pas saya diusir itu saya merasa bahwasanya yang mengusir saya itu bukanlah orang di masjid itu, tapi saya merasa bahwa Allah yang mengusir saya, karena yang masjid itu kan kita kenal dengan rumahnya Allah ya Bapak-bapak. Jadi merasa bahwa ya sudah gitu, bahwa kalau masjid itu rumahnya Allah, berarti yang mengusir saya itu ya yang punya rumah gitu, yang punya rumah ya Allah gitu. Jadi pada saat itu akhirnya merasa putus asa dan mencoba untuk bunuh diri karena diusir itu tadi, karena merasa bahwa di dunia ini sudah nggak ada yang menerima saya, seperti itu. bunuh diri Mas. Iya, yang dilakukan untuk bunuh diri itu ada persiapan. Yang dilakukan ini bunuh diri syar'i Pak ceritanya Pak. Monggo panjenengan dengarkan. Yang dilakukan pada saat mau bunuh diri itu memang saya survei tempat 2 hari 2 malam gitu. Jadi saya mencari tempat yang memang satu sepi, dan 2 hampir tidak ada orang yang lewat di sana. Yang ketiga saya lihat waktu itu saya pilihnya jurang Bapak. Jadi saya lihat di bawah itu yang batu-batunya memang tajam-tajam gitu lah gitu. Jadi kalau orang jatuh dari itu ya udah otomatis lah gitu secara logika. Jadi saya waktu itu akhirnya memutuskan mau bunuh diri itu di waktu, kalau misalnya bapak-bapak di sini mungkin waktunya qiyamul lail tahajud, saya waktu itu ke jurang tersebut, ke tebing tersebut untuk mau bunuh diri. Jadi pas Sepertiga malam. Sepertiga malam Pak mau bunuh diri. Terus Mas, kejadiannya singkat cerita? Singkat cerita, saya sudah melakukan kaki saya yang kanan dengan ucapan Bismillah. Kemudian karena ya pikirannya waktu itu lagi depresi, terus melangkahkan kaki. Ya, masih ingat kalau yang pertama kali melangkah itu harus kaki kanan gitu. Akhirnya pada saat kaki kanan melangkah, ada 4 orang pemuda dari atas itu manggil saya dan bikin saya kaget. Pas pada saat kaget itu saya jatuhnya bukan ke depan ke jurang, tapi saya ke belakang. Dan itu saya nggak tahu mereka siapa. Kemudian akhirnya disuruh dibawa ayo turun ke bawah gitu. Kejadiannya ini bukan di Surabaya, di Bandung Bapak. Pas disuruh dibawa ke, yaudah kita antar ke bawah karena di sini rawan begal dan lain sebagainya. Karena memang gelap banget kan, di situ nggak ada lampu penerangan. Akhirnya saya dibawa ke bawah sama 4 pemuda itu. Jadi saya naik motor di tengah, yang 4 pemuda itu yang 2 di belakang saya, yang 2 di depan saya. Saya juga nggak kenalan sama mereka berempat. Kemudian kita bisa waktu itu di jalur yang satunya ke arah Lembang, satu ke arah Bandung. Akhirnya saya bisa di situ. Pas saya turun ke Bandung disambut sama azan subuh ya gitu. Dan pada saat itu ya saya merasa bahwa azan subuh itu adalah azan subuh yang paling indah di dalam seumur hidup saya, karena merasa bahwa itu kayak Allah itu manggil saya gimana ya, sini oh gitu,
aku nggak usir kamu gitu, kayak kamu masih aku sayang kok sebagai hamba gitu. Jadi rasanya dipanggil seperti itu, jadi pada saat itu ya saya langsung sholat subuh di situ dan ya sudah gitu, akhirnya dari situlah titik balik dari hijrah saya bahwa Allah nggak akan pernah ninggalin hambanya seperti itu. Lalu Mas, keterkejutan iman, saya nyebutnya Bapak Ibu itu keterkejutan iman. Kalau bahasanya Rasul kan mukjizat gitu ya, sesuatu yang nggak masuk akal gitu tapi terjadi. Saya menyebutnya keterkejutan iman. Apa Mas yang dialami? Satu minggu setelahnya saya ditelepon sama teman saya dari Jakarta, dibilangin Mas mau nggak umroh gitu. Jadi pada saat itu langsung saya berpikir sesuatu hal yang nggak mungkin karena memang mengingat saya juga masih belum ada tabungan yang banyak. Di umrohnya sama teman saya waktu itu dipaketin yang paket VIP. Kemudian ya udah setelah itu 1 bulan setelahnya saya berangkat umroh. Jadi pada saat saya diusir dari masjid itu saya merasa kok gantinya malah saya dipanggil ke tanah suci gitu. Selama di sana itu saya kan nggak pernah ikut manasik ya. Jadi karena travelnya di Jakarta, saya di Bandung. Saya itu waktu itu memang benar-benar buta, nggak tahu yang namanya rodo itu apa. Waktu itu umrohnya Madinah dulu baru Mekah. Pas di Masjid Nabawi pertama kali ke situ saya coba masuk. Kemudian orang-orang pada lari ke karpet hijau. Saya pikirnya cuman berebut soft pertama gitu. Jadi saya cuma ngikut aja gitu. Pas saya itu saya sampai di satu tempat sholat yang karpetnya hijau itu, yang di depannya mimbar pas gitu. Di situ saya sholat dari sholat tahajud sampai selesai sholat subuh. Dan saya nggak ada yang ngusir waktu itu. Pas saya cerita ke Ustadz Heru, lah kok bisa? Ya, saya nggak tahu. Kalau bapak-bapak lepas di Raudhah dan itu 4 hari di Madinah, dengarnya katanya Raudhah terus, Mas. Iya, 4 hari kan hari pertama tahu tuh, akhirnya besoknya jadi termotivasi untuk ke situ lagi gitu. Jadi dan alhamdulillah dapat terus waktu, dan memang cukup lama di situ. Kalau yang hari kedua memang nggak selama yang hari pertama, tapi lumayan lama sih sejaman gitu. Yang ketemu sama Syekh itu? Yang ketemu sama saya itu hari ketiga. Jadi pas pada saat selesai itu saya Raudhah itu kemudian saya akan ke soft yang lainnya, kemudian nunggu sholat subuh. Nah selesai sholat subuh itu kan saya ngaji ya. Waktu itu ngajinya masih ya karena memang jarang ngaji jadi terbata-bata. Di sebelah saya itu ada seorang bapak-bapak yang memang tua gitu banget. Kemudian orang Arab gitu, nggak tahu saya bahasanya. Kemudian beliau senyum sama saya, terus beliau mengambilkan saya air zam-zam. Pokoknya intinya bahwa disuruh minum gitu lah, karena dengar saya kayak batuk-batuk gitu baca. Setelah itu selesai saya keliling ke makam Rasulullah. Kemudian saya masuk lagi ke Masjid Nabawi. Saya melihat bahwa bapak itu sedang ada yang taklim di Masjid Nabawi. Jadi yang ngasih minum saya tadi berarti seorang syekh ya. Lalu sampai di Masjidil Haram, ya yang di kan kata orang itu Pak ngapunten, kalau pernah melakukan hal yang tidak baik, kalau masuk ke wilayah teritorialnya Masjidil Haram biasanya yang kisah-kisah horornya itu loh Pak. Ya, yang nggak bisa ngelihat Ka'bah lah macam-macam gitu. Kalau Mas Ilham? Alhamdulillah pada saat itu nggak ada kendala waktu itu. Memang sempat pegang Hajar Aswad tapi sebentar aja karena memang kondisinya seperti itu. Tapi yang paling ini sih tiap kali sih bisa nyentuh Ka'bahnya. Jadi ngerasa bahwa kita ini kan banyak dosa ya, tapi kita masih diizinkan untuk memegang bangunan yang paling suci di muka bumi. Itu rasanya, kalau biasanya kan yang namanya dosa sama yang suci itu nggak bisa bercampur, tapi ternyata waktu itu diizinkan sama Allah untuk pegang Ka'bah, dan itu sesuatu yang sangat berarti untuk saya, bahwasanya ya Allah itu Maha Pengampun. Jadi di situ merasa bahwa ya insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita semua seperti itu. Ya. Yang terakhir Mas, pesannya ini, nasihatnya Mas Ilham yang bisa disampaikan ke saya ataupun nanti bisa dinikmati oleh Bapak dan Ibu terkait dengan tema ini Mas. Apa Mas Ilham dari yang dialami selama ini dengan konteks Ramadan yang mau berakhir ini, kenikmatan apa?
Kenikmatan. Kalau bicara kenikmatan, sebelum saya infokan kalau dari tahun 2014 sampai tahun 2019 itu saya nggak bisa puasa full loh ibu-ibu. Jadi setiap kali awal puasa itu selalu saya masuk rumah sakit kurang lebih seminggu sampai 10 hari. Pas pada saat 2020 dan tahun ini insya Allah itu 2021. Oh 2021 ya. Iya. 2021 sampai hari ini 2022, alhamdulillah dari hari pertama sampai hari terakhir kemarin juga nggak ada kendala. Jadi pada saat itu saya juga merasa bahwa ini kenapa gitu. Ternyata ketika iman kita baik, ruh kita baik itu akan menguatkan jasad kita gitu. Padahal kalau secara kondisi medisnya saya juga tes laboratoriumnya juga masih belum bagus-bagus banget gitu. Dan itu masih ada kemungkinan kalau saya puasa pun akan terkendala. Dan alhamdulillah 2021 sampai 2022 ini juga bantu-bantu Santeru ke sana kemarin juga nggak ada kendala juga gitu. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau panjenengan masih ingat dengan tausiah saya waktu sholat tarawih, beliau ini yang sempat tahun 2020 itu dikontak sama Ustadz Bakhtiar Nasir untuk berbagi cerita dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Namun qadarullah waktu itu masih barusan keluar opnam Mas ya. Iya. Ustadz Bakhtiar Nasir agak-agak pingin memaksa, kajian online. Saya bilang kepada beliau juga memaksa untuk menolak. Mohon maaf Ustadz, saya barusan keluar dari opnam. Mungkin panjenengan sudah bisa menebak apa yang beliau alami sakitnya itu. Maka satu pertanyaan Mas, tiap hari harus minum obat itu hikmahnya apa Mas? Tiap hari harus minum obat, hikmahnya satu. Jadi selalu ingat bahwa kita akan mati gitu. Jadi setiap kali minum obat itu sebagai, kalau saya bilang sebagai benteng saya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi itu. Walaupun memang terkadang kita saya sebagai manusia juga kadang khilaf, tapi filternya lebih dalam. Kalau saya bilang ketika saya minum obat, bisa jadi saya nggak bangun lagi besok. Bisa jadi besok saya nggak bangun lagi. Maka selalu saya doa sama Allah, ya Allah jangan pernah tinggalkan saya, selalu bersama saya di dalam kehidupan saya, ampuni saya, seperti itu. Jadi hikmahnya seperti itu, selalu ingat mati. Iya, jadi Bapak dan Ibu, ini yang saya alami sebagai penutup. Kemana-mana kalau kita keluar kota, saya memang tidurnya sekamar Mas ya, sama Mas Ilham ya. Iya. Teman-teman nggak ada yang berani tidur sama saya Pak. Jadi kalau kayak tahun kemarin Syawal kita ke pesantrennya Ustadz Hanan Ataki, kemudian kita lanjutkan ke Jakarta, dan ini juga nanti Syawal saya mau ke kediamannya Ustadz Umar Mita, dan juga ada tawaran dari teman-teman di Jakarta untuk ke pesantrennya Ustadz Lukmanul Hakim di Pontianak. Saya biasanya kalau keluar sama beliau atau sama teman-teman, pasti yang menemani saya di kamar hotel atau rumah penginapan itu pasti sama beliau. Dan menariknya kalau kita pulang pasti malam-malam Mas ya. Iya malam. Iya. Dan beliau ini ternyata kalau malam itu Pak nggak bisa tidur. Mulai dari dulu sampai sekarang. Terakhir kemarin kita di Jogja ya, di Taras Dakwah, dan juga waktu ketemu sama Ustadz Salim itu ya. Itu juga beliau tidak tidur. Saya tanya kenapa Mas? Jawabannya Mas? Takut kalau sudah tidur nggak bangun lagi. Kalau tidur nggak bangun lagi. Maka kenikmatannya Mas Ilham ini adalah selalu ingat mati. Sedangkan kita terkadang sering menikmati hidup. Maka kata ada orang pepatah mengatakan dunia ini bukan untuk tinggal, tapi dunia untuk meninggal. Dunia bukan untuk tinggal, tapi dunia untuk meninggal. Hanya dengan sebuah butir obat yang setiap malam diminum beliau selalu ingat untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Maka Bapak dan Ibu, itu sebuah refleksi singkat dari kisahnya Mas Abdullah Ilhami. Ternyata dari semua yang beliau alami, ternyata ampunan Allah itu lebih besar mungkin untuk beliau ketimbang untuk saya. Kenapa? Rasulullah kan bersabda, banyak sudah tahu, sesungguhnya orang yang kemudian ditimpa penyakit dan dia bersabar, maka akan menjadi penghapus dosa. Setiap hari dosanya selalu tergerus, gugur, hapus, hangus
Sedangkan saya atau bapak ibu mungkin waliyadzubillah bisa jadi semakin bertambah. Ini dulu yang dapat saya sampaikan dan Mas Abdullah Ilhami sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, kayaknya nggak ada ya.